Kalau saya baca di Indonesia Menggugat, kan Bung Karno juga jelas di situ bahwa nasionalisme Indonesia dibangun dari pengalaman Indonesia sebagai korban kolonialisme. Itu yang membedakan dengan nasionalisme Amerika, nasionalisme Inggris, dan juga nasionalisme kelompok-kelompok yang conquer ya, kayak Eropa Barat. Nah, mungkin itu yang diingatkan oleh Bung Karno bahwa kita meskipun nasionalis tapi tidak akan mungkin jatuh seperti Jerman, karena kita pernah mengalami menjadi koloni, sehingga tidak mungkin berkata bahwa kita kelompok yang super atau kelompok Arya adalah kelompok yang di atas bangsa-bangsa yang lain. Tapi nasionalisme kita adalah kemanusiaan. Jadi kenapa Bung Karno sejak KAA misalkan itu ngomporin untuk Indonesia, Asia, Afrika untuk memerdekakan diri. Dan itu yang mungkin ditangkap sehingga pidatonya ngomong tentang postkolonialisme yang disebut dengan imperialisme. Dan itulah yang sedang kita diskusikan sekarang. Kolonialismenya itu berpindah di imajinasi, menyusup ke legislator sehingga produk-produknya menjadi merugikan rakyat. Dan dijajah juga kelompok yang ada di BI maupun di Bappenas ya selama ini, sehingga kebijakan-kebijakannya tidak menambah kedaulatan perekonomian kita. Bahkan ada satu paket undang-undang energi misalkan, itu yang membuat kita lumpuh sampai sekarang. Dan memang benar ini problemnya di pengambil kebijakan publik. Tadi saya sudah singgung bagaimana scholar kita malah memuja-muja, nggak pernah mau merujuk kepada konstitusi kita. Yang dirujuk adalah konstitusi WTO, dirujuk adalah konsensus yang ada di IMF dan seterusnya. Anda tahu nggak BRICS itu? BRICS yang dari Cina, Brasil, India, itu kapan mau rapat? Dengan semangat KAA Bandung, itu ngomongnya dia. Dan saya heran kenapa Indonesia nggak mau masuk ke BRICS, malah bingung masuk ke G20 yang kita harus bayar. Dan sampai di sana kebijakannya kita harus buka perekonomian kita, malah merugikan kita. Jadi salah satu strategi kenapa 70 tahun KAA kemarin diperingati itu untuk mengingatkan kita semua bahwa kita pernah memimpin dunia itu dengan ide kita untuk KAA. Dan Bung Karno pada tahun 63 kan marah-marah. Kita sudah menyumbang Asia Afrika ke dunia, sudah menyumbang Pancasila ke dunia, sudah menyumbang Trisakti yang dipakai Lee Kuan Yew, yang dipakai Mahathir Muhammad, yang dipakai oleh Luna di Brasil untuk kemudian memajukan perekonomian. Bahkan Cina, presiden sebelum ini ngomong bahwa inspirasi kita untuk memajukan ini adalah Trisaktinya Bung Karno. Dan itu yang diakui oleh sebagian besar dunia Afrika ya, terutama peserta KAA itu. Jadi martabat kebangsaan itu jangan sampai dilupakan sebagai, dan itu cinta tanah air. Jadi kita ngomonginnya cinta sebetulnya Mbak, bahwa cinta pada tanah air, cinta kepada tadi yang ngomongin tanah kelahiran kakek, nenek, ayah